Jadi kalau ibu melihat wajahnya anak mandul, kenapa? Segera mengajar. Children see, children do. Kalau dia udah lihat, dia akan tiru dan dia akan jadikan itu bagian dari dirinya, itu yang menakutkan. Ya, makanya saya selalu bilang VCD itu saya cuma punya satu VCD yang digaungkan selama 3-4 bulan sampai hancur. Kungfu Panda 1 saya cari lagi belum ada. Kungfu Panda 2 saya juga boleh, tapi dia semuanya BO, bimbingan orang tua. Sampai anak-anak saya sampai hafal, hai ngomongnya sampai hafal begitu sederhana. Pokoknya tuh karena setiap season saya nggak bisa cari yang lain. Ya kan sudah kita ke kelompok itu ada yang baru nggak ada yang baru masih yang dulu. Ya, jadi itu aja. Karena apa? Children see, children do. Ya sekali. Banyak orang tua yang bilang anak satu aja repot, kalau 10 lebih enak. Ya nggak? Kalau nggak gitu kita nanya dong. Karena saya punya anak 1, punya anak 4, apalagi kalau nggak punya anak lebih repot lagi, nggak ada yang suruh. Ya kan kalau tua gini 45 tahun, Alifah tolong nggak ambilin ini, ambilin itu, iya lah, gitu, ya. Nah, pola perkembangan karena kita mau sesuai dengan tahapan. Kemarin ada itu saya dengar sedikit. Jadi anak itu belajar membaca, menulis, berhitung yang sesungguhnya adalah di SD kelas 1. Tapi lihat betapa banyak ibu-ibu dan ayah yang bersegera menoleskan. Karena kelas itu juga menulis, boleh ngajarin apa boleh nih. Kita ngajarin sabar ya, ngantri ya, gantian, berbagi itu jadi ibu-ibu nggak pernah sekali 2 kali 5. Berapa sih? Itu kapan sih belajarnya gitu? Ya kok ibu bagaimana sih ya? Anaknya dia menyiksa sendiri. Anak saya 4 Bu, tanyakan pada mereka ada di sini. Tanyakan kalau saya belajar. Pernah ke Mama Emi mengajarkan kamu matematik atau berhitung dan lain-lain? Tanya sendiri ya Mama. Kata Habib, aku ya aku mau dari mana? Ini mau belajar belajar. Sampai nanti bilang, Mama apa sih kita kapan dimarahin dulu belajar? Lu tau mau dimarahin? Enggak sih, tapi aku cuma saya bilang, aku dimarahin, ibuku sampai kritik rambutnya. Ini, alas nggak usah dimarahin, kayaknya 10. Matematik mana nggak ada berapa kan? Kayaknya 10, dapat 9, 8 mau belajar lagi sih deh. Itu gitu aja mentok kalau duniawi mentok gitu. Terus kalau kamu juga orang yang lebih sore tiap hari, itu masih bisa sampai mati nanti, masih bisa diusahakan. Tapi kalau ilmu yang tadi yang saya bilang, membaca berkisah itu cuma begitu. Ada seorang teman saya, SMA saya dari luar negeri, dia bilang, aku baru hidup. Temen aku tetangga aku masuk penjara. Kenapa? Ngajarin anaknya membaca. Begini, bisa masuk semua nih ya. Oh enggak, 4 tahun Pak, nggak boleh diajarin baca. Tapi boleh apa? Boleh diajarin peran baca apa? Ada sepeda, mana sepeda? Itu sepeda, oh dia nggak tahu. Tulisin di sepeda, tulisin sepeda. Terus ada bu guru, namanya siapa? Ada bu Tanti, ada bu guru semua tempel nama. Oh ada bedanya ya, emang semuanya guru tapi ada namanya. Ya kan, semua teman kamu tapi ada namanya. Semuanya ibu-ibu tapi ada mamanya siapa dan lain-lain. Ya jadi kayak ayah Pak dulu kan panggilnya abah sama abahnya Abdullah. Siapa yang benar sih ngomong panggilnya? Tapi saya bilang karena dia sedang belajar untuk membaca. Ya kan, jadi abahnya Abdullah father. Ya kan, Abdullah mother, gitu kan begitu. Ya. Jadi pola perkembangannya apa? Mengetahui, ibu harus tahu. Di usia sekian. Ini boleh nanya saya. Di Alifah tuh umurnya berapa sih? Bolehnya 9 tahun. Badannya sudah dulu ya. Guru-guru kan ngasih dia dari bayi. Sekarang udah segera gitu. Udah pakai minisit Bu. Saya ketawa kemarin. Astagfirullahaladzim, mana aku udah gede banget ya. 9 tahun Bu, jangan nunggu 20 ya. Jangan nunggu 20 baru deh ya. Umur 9 tahun udah sibuk mengurusi diri. Kenapa sih banyak anak hati yang senang sama aku? Bapaknya langsung siapkan. Bangun, taringnya dipasang, calingnya dipasang. Ya udah, anaknya nggak usah laku-laku kawin, jangan aja dimarahin semua anak laki-laki. Nggak begitu kan ekspresinya, ya kan? Saya bilang, Mah, ada yang mau nyuruh aku, Mah.
Jadi nggak sempat bengong, masih marah, tapi itu mau marah gitu. Tapi dia bilang, tenang, aku udah bilang. Kita kalau boleh cium kalau sudah 100%. Kalau sekarang berapa? Baru 2%. Jadi masih lama maksudnya. Ya, oh ada hadis. Ini dia apa deh? Ini ada deh. Ini khusus bicara sama apa itu dulu ya? Ya, apa dia biasa deh. Yang ini Bu, ya begitu ya. Apakah bapak dan ibu perlu menyiapkan diri nggak? Supaya nggak kaget umur 3 tahun ada anak yang disuruh langsung nggak pakai disuruh. Anak dia banget sih mau tadi pagi disuruhan di Facebook. Alhamdulillah 3 tahun, cuma terlalu capek. Aku pijitin ya, kiamat kalau udah 45 tahun. Tahun lagi dia nungguin. Menurutnya anak mungkin buang di mana ya berarti. Ya, sampai si Asma Nabila itu kan kemarin sama mama saya. Jadi saya nggak pernah marahin dia. Anak kamu pasti sama mama. Karena dulu waktu kecil, hobinya apa? Bukan makan, hobinya marah. Jadi gimana? Aku beliin kamu sepeda. Harganya 800.000 karena aku beli cycle. Warnanya pink, ada stroberinya. Terus kenapa Mas? Itu gua beli buat semua marah kamu yang sekarang, yang kemarin, kamu yang besok. Dia ketawa. Maksud mama gimana? Maksudnya dari sekarang sampai kapanpun kamu tidak boleh marah lagi. Beres? Bener Bu, alhamdulillah udah 2 hari Bu nggak marah. Nggak tahu seminggu lagi. Jelas. Tapi saya kan positif tinggi ya Bu ya. Karena kita udah capek, udah tahu aku kan gimana ya? Emang nggak mau marah tapi gimana? Umur 7 tahun ya Bu ya. Dan dia melihat sebuah film yang cukup tadi ya inspirasional untuk dia memberi inspirasi itu dia tanya ke dia Asma, kalau kamu itu tadi apa sih yang bisa kamu tangkap dari film tadi? Dia bilang apa? Jadi orang itu ya Pak ya nggak boleh takut mencoba, harus mencoba terus juga. Kalau dia bilang pantesan kalau dimarahin temennya dia suka gini kan? Asma maaf jangan dimarahin temen-temennya. Aku nggak marahin kan dulu, aku lagi ngasih tahu orang gitu. Rupanya 7 tahun gitu loh Bu, 7 tahun Bu. Jangan menunggu anak sampai besar, tapi siapkan diri. Kapan aku masih sudah siap? Kalau anak saya sekarang baru umur 2 tahun, siapkan kalau dia 5 tahun. Jangan kecewa, Bu anak saya kok sekarang kayak gini Bu ya. Sekarang gimana sih juga nggak ada salah. Semua itu tahap perkembangan, semua anak akan menjalaninya. Tapi ada yang lebih lama, ada yang sebentar. Ada yang fokus banget sama marah gitu ya. Baru sampai marah terus gitu ya. Ada yang ngecengin aja gitu. Ada yang datang itu suaranya nggak pernah mama gitu. Apa? Jadi itu kalau udah gitu juga. Udah pada gosong, bapaknya juga kali-kali ngomel, saya nggak bawa apa-apa. Itu ya kita kan banyak masalah ya dia nggak bawa sayur. Anaknya kita datang. Mama, ya ampun dari tadi, padahal baru pagi itu dia ngomong. Dari tadi rela aja gitu. Ini ya. Nah, sekarang prinsip perkembangan kayak apa? Ibu-ibu, yang namanya perkembangan adalah perkembangan seperti bunga mekar. Dari tunjuk, dari kecil menjadi lebih besar, dari tidak bisa menjadi lebih bisa, dari lebih bisa menjadi ahli. Ya. Jadi kalau anak-anak, kalau saya lihat di sini anak-anak sudah cukup tenang, ya cukup tenang. Karena apa? Ya? Karena ibunya cukup sabar dalam melihat proses itu satu demi satu. Gitu, ya. Jadi Abdullah Azam pernah kemarin bilang ke saya, katanya 10 tahun baru dipukul kalau Kak Musola. Perasaan aku waktu umur berapa ya? 7 tahun lah ya, kayaknya aku dipukul deh sama mama. Saya bilang, maafin dulu ya, kayaknya kecepatan kita dulu, makanya maafin ya. Aku mau gimana lagi, dia udah 10 tahun udah. Ya kan? 7 tahun yang 3 tahun yang lalu dia pernah ngasih mungkin atau ayah saya lupa. Mungkin kita terlalu semangat untuk mengajari dia salah sehingga kita lupa bahwa hukumnya adalah 10 tahun baru boleh dihukum. Gitu kan? Alhamdulillah anak kita mengingatkan, makanya saya bilang selalu saya mengingatkan diri saya kepada ibu juga ke saya, jangan bilang kepengen punya anak soleh. Kita harus bilang gimana? Saya wajib punya anak soleh, karena ciri-ciri salah satu ciri-ciri anak soleh adalah kita mengingatkan kita ini adalah orang-orang yang uzur itu adalah tua kemudian jadi lemah. Lemah itu nggak cuma badan, tapi lemah juga ingatannya juga lemah. Atau udah mulai Arif Pak Abdul siapa? Mama panggil siapa sih mana? Itu udah jadi ciri tuh Bu, udah lemah ingatan. Dulu ya, harus hati-hati.
Kemudian pola perkembangan bisa diramakan. Ibu di sekolah ini sudah saya kasih tahap perkembangan dari umur umur 2 tahun, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 6 ya, sampai dia masuk SD itu udah ada. Jadi kalau ibu pengen tahu nanti minta dikopikan tinggal di print ya, itu semuanya harus ada. Oke, kemudian pola perkembangan memiliki karakteristik tertentu. Polanya hampir sama. Jangan disamakan, jangan dibandingkan. Itu yang penting, jangan dibandingkan ya. Seperti itu. Kemudian ada kesinambungan. Jadi kalau marahnya belum selesai, ngamuknya belum selesai di usia 3 tahun, maka dia akan menyambung di usia 4. Di 4 tahun ibu juga masih tenang aja, masih kecil, gampang. Ukuran badannya mungkin baru berapa ya? Kalau 4 tahun berapa kilo? 15 kali ya, 15 kilo lah gitu. Kita nunggu aja lah kalau udah sekitar 70 kiloan baru gua urus. Ya kita udah dibanting bu kalau 70 kilo bu. Ya kan? Jadi ngurusin anak itu jangan entar-entar, tapi sesuai tahap perkembangan yang penting gitu. Jadi boleh nggak anak kita akan jadi pemarah terus? Nggak boleh. Karena kalau kita marah terus, dia akan tidak bisa masuk surga. Makanya sekarang harus diurus untuk yang marah, gitu ya. Ada nggak yang lebih penting? Saya sekarang lagi fokus sama ngajarin dia baca, tapi dia nggak masih suka marah-marah sih. Menurut saya sih baca mah belakangan aja. Mas saya bilang kan, emang umur 5 tahun harus kerja di mana sih bu? Sampai banget nih ngurusin anak mau belajar baca, harus baca koran terbalik lagu tetangga semua baca koran terbalik gitu. Ya makanya belum bisa baca makanya kembali. Mana ada orang mau pakai baca koran terbalik, capek ya mentanya, ya kan? Lebih fokus pada pendidikan karakter itu jauh lebih baik. Karena kalau saya sekarang melihat anak-anak saya dan anak teman saya yang mengikuti pola yang sama dengan kita yang mendidik seperti saya dan seperti Rasulullah tentunya, ya sebisanya kita nggak tentu apa ya, nggak bilang saya mirip sama Rasulullah, nggak, cuma sebisanya saya mengikuti Rasulullah. Maka alhamdulillah anak-anak itu sekarang ini di usia pra remaja, mereka tuh sudah punya sebuah ketahanan hidup atau surviving skill. Jadi kan aku kan bilang sama guruku, ada yang mukul aku bilang ke guruku, dia bilang ya silakan urus sendiri. Oh jadi urus sendiri. Kalau urus sendiri siapa? Kalau dipukul orang, suruh urus sendiri. Gampang lagi kan bu ya? Iya gak sih? Ibu takut banget ngomongnya. Anak saya kan jagoan semua, anak perempuan, saya ajarin mana juga jagoan. Ya kan? Dia bilang gitu, dia bilang ke ibunya karena dia nggak yakin bahwa kalau saya ngurus sendiri berarti aku harus turun tangan. Jadi kan harus pukul berarti kan. Terus dia nanya ke saya, gimana ya bu? Oke deh, kalau nggak setuju saya tanya ke guru. Jadi gurunya bilang, oh enggak, maksudnya Alfa masih mendatangkan saksi atau bukti bahwa kamu sudah dipukul. Hebat juga ya, tapi nggak apa-apa deh. Nanti kalau udah dipukul lagi aku kan bawa saksi. Itu loh, sampai seperti itu jauh lebih baik daripada 5 kali 6 tambah 7 tambah 8 tambah 1000 berapa? Gampang itu bu. Asma Sabit itu gampang banget bu, 7 tahun bisa tuh bu. Siapa yang ngajarin bu? Tahu. Dan bukan saya, jangan salin saya. Saya nggak tahu, bukan saya yang ngajarin bener. Sudah, kewek-kewek, ya. Kata anak-anak tuh kewek-kewek, kalau sumpah ngeri ya bener, kewek aja. Kewek-kewek, oke. Nah kemudian ini dia. Ada 5 aspek perkembangan, nanti di belakang ya. Terdapat periode sekolah. Kalau ibu punya anak bayi, jangan kalau ibu lagi hamil, saya sendiri sudah punya pengalaman pribadi, saat kita hamil, jangan emosional. Masalin orang kan supaya orang lupa ya. Yang sedih melulu juga nggak boleh. Terus yang apa tuh yang benci gitu ya, kesel gitu. Bawaan tuh aku kesel deh lihat suami. Aku kesel deh kalau mati. Ya orang juga nggak hamil juga kalau mati kesel ya sama aja gitu. Kalau suami kita lagi keselin ya saya juga kesel gitu, nggak usah hamil gitu artinya kan. Jadi kita bikinnya tuh semuanya nggak boleh lebay kalau lagi hamil. Kita lindungi masih muda ya, saya udah nggak mau hamil lagi ya. Jadi sebelum lahir itu ayah juga diminta tidak harus menjaga emosi, makanya Rasulullah minta ibu-ibu yang hamil itu menghindari pasar. Kan di pasar banyak janji palsu, banyak orang-orang yang ngeselin di pasar ya, dia tukang sayur sebelum semua ya dia tukang asin, kami hitam lagi,
boleh berenang sebenarnya. Masa banyak godaannya. Gampang kok kalau cuma beli baju apa saya juga itu beberapa ribu mana saya yang tempatnya semuanya beli pada hari H kita melahirkan kan masih pakai baju rumah sakit ya 2 hari 3 hari kan baru pakai baju sendiri. Suami saya yang beli dulu, suami saya pintar beli baju pakai baju kan bayi karena anaknya udah empang ya. Itu demen dah, gue tau dah langganannya udah konek kan, ya udah dia beli di situ ya, udah tahu dulu. Jadi jangan ke pasar karena alasan cari itu jangan ya. Itu cara bagaimana Rasulullah meminta ilmu menghindari pola yang salah ya. Kemudian masalah setelah melahirkan, ibu juga jangan merasa capek ya, sakit, kehabisan darah dia sih bu. Mana ada orang yang sehat kalau dia atau ya setelah berapa kali melahirkan berasa lah melahirkan dari rumah singgah dia gitu ya, jalan pelan-pelan turun naik bisa dibantuin, rese banget sih gue gitu. Saya ada kenapa sih kaki gue ini kenapa mau diangkat ya, emang langsung di sesar bagaimana mau diangkat kan semuanya lemas gitu kan ibunya. Tapi artinya nikmati itu sebagai sebuah proses gitu ya. Jadi kita belajar bahwa setiap anak diajari sesuai dengan proses. Ayah juga nggak usah marah apa sih istrinya temen gue langsung nyuci piring capek deh. Ada yang orang sahabat yang nggak pakai nifas ya, begitu selesai melahirkan langsung berhenti haidnya terus langsung bisa sholat besok malam kayak gitu ya. Ada kayak gitu tapi kita bukan ya kita 40 hari baru beres gitu ya. Masa bayi itu 2 minggu sampai 2 tahun. Jadi kita bilang babies itu sampai 2 tahun. Masa bayi kan ngapain Mbak? Masa bayi itu yang diperluin bau ketek. Bau ketek bapaknya apa bau ketek? Emaknya, jangan babysitter. Baunya asem kata anak-anak. Ngapain sih mama bayang babysitter untuk bau ketek? Usahakan sebisa mungkin sampai 2 tahun begitu akrab sudah sama anak. Ya karena ada satu bau yang menenangkan buat dia. Jadi anak saya itu bubres pas kesini bubres gitu langsung tahu bauan tahu kenapa bisa nggak? Saya kakak bapaknya juga namanya wasit itu yang ada wiritnya, ya di ketek mama itu ada wiritnya. Itu memang kelihatannya kasar ya ngomongnya tapi begitulah kebutuhan anak-anak. Dari umur 2 bulan sampai 2 tahun yang dibutuhkan sebagai kita. Ya, cuma kita sama gurunya yang baik, gurunya yang mendukung, ya nenek dan kakek itu semua harus didekatkan, ya supaya bisa baik. Kemudian di masa anak-anak ini usia TK bu, ya TK pre dan TK di sini 2 sampai 6 tahun. Ngapain itu sampai 6? Kita ajari dia peraturan, ya. Peraturannya apa? Bangun kalau dengar subuh, dengar azan kamu ngapain? Ibu ya. Terus kalau habis makan, sebelum makan kita harus baca doa. Sudah makan harus baca doa. Kalau anaknya ada 11